Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di kota Boyolali. Ya teman-teman, pagi ini saya mempunyai kesempatan untuk berbincang-bincang lebih jauh dengan pelaku usaha di sini. Dia adalah pengusaha muda, sukses dan tampan. Dia adalah teman kuliah saya. Saat ini dia sedang menggeluti usaha yang terbilang cukup maju. Pokoknya kita punya kesempatan untuk berbincang-bincang. Teman-teman, simak terus video dari saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya sudah bersama Heri Prastowo. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, beliau adalah teman saya waktu kuliah di Ahmad Dahlan. Saat ini, saya terkesan sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh Heri Prastowo ini, sehingga sekarang saya bisa menyebutnya pengusaha muda. Amin ya Allah. Ya, kita berkesempatan hari ini punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam. Siapa sih Heri Prastowo ini? Usaha apa sih yang digeluti sejak ini? Dan apa yang telah dilakukan sehingga usahanya ini sudah benar-benar menjadi berkembang? Oke teman-teman, gak usah berlama-lama. Kita langsung saja kupas tuntas. Kita buka profil dari Heri Prastowo ini. Oke, halo Bung, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Khair. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, teman-teman, Heri Prastowo ini punya usaha toko bangunan. Sudah berapa lama, Bung? Kalau untuk saya menggeluti di bidang toko bangunan ini kurang lebih dari mulai tahun 2012. Tahun 2012. Berarti itu setelah kuliah? Habis lulus S2. Oh iya, teman-teman. Ini S2 loh, teman-teman. Dia rela meninggalkan atribut akademiknya untuk menjadi seorang pengusaha. Ini Bung Heri, ini saya tuh penasaran sekali. Ini sampean kan S2. Ya. Kok bisa-bisanya langsung terjun di dunia usaha? Ini dari mana inspirasinya? Jadi gini, untuk awal mulanya sebenarnya saya itu nggak langsung terjun di toko bangunan atau toko material, akan tetapi sebelumnya itu jadi gini, saya ceritakan untuk backgroundnya. Background keluarga saya itu sebenarnya itu guru, jadi keguruan. Jadi saya pribadi waktu kuliah emang dianjurkan atau disarankan untuk di jurusan keguruan. Jadi untuk itu bapak atau ibu saya, orang tua saya menginginkan kita atau saya menjadi guru. Nah, saya berusaha untuk memberikan sekuat tenaga saya supaya orang tua saya benar-benar senang kalau saya bisa menjadi guru. Dengan panjangnya waktu atau lamanya waktu, saya pernah jadi guru juga. Saya pernah jadi guru, saya pernah jadi kayak guru WB juga dulu waktu Wiyata Bakti ya di SD pedesaan. Dengan itu semua, alhamdulillah saya merasa senang sebenarnya. Ketemu dengan murid-murid, ketemu dengan anak-anak, bisa menularkan ilmu saya kepada orang lain, ilmu saya lebih bermanfaat. Akan tetapi di pertengahan jalan mungkin saya dulu itu pas ada ini mas, moratorium itu loh. Jadi nggak ada pengangkatan kayak semacam pegawai negeri. Jadi saya awalnya ya pengen bukan banting setir, tapi pengen iseng-iseng itba Rasulullah, jadi saudagar, jadi pedagang. Nah, saya bingung
mau dagang apa, karena di keluarga saya sendiri itu tidak ada yang berdagang, basic dagang bisnis nggak ada awal mulanya. Habis itu saya awal mulanya ya emang toko bangunan. Kenapa saya pilih toko bangunan? Karena satu, nggak busuk atau nggak basi yang saya jual tersebut. Istilahnya resikonya minim. Ya, risikonya minim, kecil. Akan tetapi kebanyakan orang-orang takut dengan modal. Nah, sebenarnya untuk modal itu bisa dengan berjalan gitu loh. Ini ngomong-ngomong, modal awal berapa Bung untuk memulai usaha toko bangunan ini? Jadi untuk modal awal saya itu untuk nominalnya sebenarnya nggak bisa dihitung ya Mas ya. Yang penting sebenarnya modal saya awal itu niat. Itu niat. Kalau untuk finansial uang itu nanti bisa kita cari dengan berjalan sendiri gitu, seperti itu guys. Jadi untuk teman-teman yang masalah modal mungkin yang penting niat dulu aja. Oh, yang penting niat dulu. Niat dulu. Oh, ya. Gini Bung, ini kan saya lihat ini kan produknya toko bangunan, toko material ini kan banyak sekali, nggak hanya 1 item 2 item, tapi memang produknya itu banyak. Lah itu cara mendapatkan barangnya itu gimana? Apakah harus kulaan atau harus gimana Bung? Ya, jadi gini Mas, namanya orang buka toko, awal mulanya otomatis yang dibingungkan seperti itu. Gimana cara awal mulanya kulakan barang. Jadi gini, awal mula toko berdiri atau buka, kalau belum mempunyai sales, namanya sales, itu setidaknya teman-teman bisa tanya toko yang sudah senior atau gitu. Kulakan ke toko yang besar, tempat grosir. Nah, disitulah kalian beli untuk kuantiti yang sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Minimal kuantiti mungkin 3 atau 2 atau 6 atau 1 dosen seperti itu. Yang penting komplit dulu. Semua komplit dulu, tahu barang mana yang laris, mana yang tidak. Nanti yang laris bisa kalian belikan lagi. Nah, dengan panjangnya waktu, lamanya waktu kalian membuka toko, pasti ada sales yang datang ke toko kalian. Berarti gini, Iya. berarti awalnya tadi memang kita kalau belum ada sales, belum mengenal sales, kita harus minimal kulaan dulu lah. Iya, kulaan sendiri. Nanti lama berjalannya waktu, sales itu pasti datang. Pasti lewat, pasti. Dan jangan lupa kasih baliho atau kasih MMT di depan toko kalian. Oh, gitu. iya, iya. Kalau toko apa gitu, menyediakan apa, nanti kan sales kan pasti membaca. Iya, iya, iya. Lah pasti kan yang mempunyai salah satu yang kalian jual, pasti sales tersebut akan mampir dan menawarkan barang tersebut kepada kalian dengan sistem tempo, cash, atau ngalap nyaur dan lain sebagainya. Ini di toko sampean, ini yang produk yang paling diburu oleh pelanggan, ini apa Bung? Untuk di bidang toko bangunan ya. Iya, toko bangunan. Jadi di bidang toko material atau toko bangunan yang hampir setiap hari laku ya pasti ya semen, paku, besi, terus barang-barang rincian seperti slot, grendel, kancing-kancing, gembok dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali. Berarti hampir semua itu laku. Hampir semua laku, tapi untuk macam-macamnya kan ukuran banyak ya. Ada pralon itu ada hampir 8 in, dari mulai setengah 5/8, setengah sampai 8 in. Banyak sekali. Rici-rician banyak sekali. Seperti itu. Jadi untuk bahan bangunan itu ya mayoritas hampir semua itu setiap hari laku. Iya. Gitu, dari mulai yang besar sampai yang kecil itu hampir semua setiap hari
laku karena apa ya Mas ya? Ya bukan kebutuhan pokok, tapi kalau di daerah sini itu untuk pembangunannya masih bagus. Iya. Jadi untuk pembangunannya masih bagus, luar biasa sekali. Ya alhamdulillah, rezeki minallah. Iya. Ya seperti itu. Ini kan usaha sampean ini dimulai tahun 2012. 2012. Ini sudah tahun 2020. Ya. Ini selama 8 tahun ini progres apa yang telah dicapai oleh bisnisnya sampean ini? Apakah buka cabang atau gimana? Ini ada progresnya nggak dari sekian Untuk tahun ini? kemajuan itu ya, Iya. maksudnya ya. Ya untuk usaha saya di bidang material ini, ya alhamdulillah Mas. Selama kurung waktu 8 bulan ini kita bisa 8 tahun. Oh iya, 8 tahun, maaf. 8 tahun bisa membuka ini 3 cabang untuk material aja. Iya. Untuk bangunan aja kita bisa buka 8 tempat. Selama 8 tahun bisa membuka 3 tempat. Iya. Nah, jadi awal mulanya ya kembali lagi ke niat kita. Niatnya ya pertama kita mencari rezeki untuk Allah, katanya gitu, jalan Allah. Jadi kok bisa jalan Allah? Kayak kita ya benar-benar mencari rezeki untuk mengurangi pengangguran di daerah saya, Mas. Jadi dulu itu awalnya saya juga melihat teman-teman sebaya saya atau bawahan saya kok banyak yang menganggur. Tak tanya karena nggak ada kerjaan, Mas. Maka dari itu saya membuka toko tersebut. Dan Nah, memperkerjakan teman-teman atau adik di bawah umuran saya itu. Alhamdulillah mereka seneng. Mereka seneng mendapat kerjaan, mendapat upah atau mendapatkan penghasilan. Akhirnya mereka bisa jajan atau membeli sesuatu tanpa harus meminta kepada orang tua tersebut. Nah, dengan jalan waktu, alhamdulillah dengan setiap karyawan pasti mempunyai rezekinya sendiri-sendiri. Maka dari itu saya dengan banyaknya karyawan bisa membuka toko atau cabang lagi, terus habis itu bisa maju lagi, tambah karyawan lagi, buka toko lagi, tambah karyawan lagi, seperti itu kan. Jadi dengan adanya waktu kita berbisnis, kita bisa membantu teman-teman atau anak muda yang di sekeliling kita supaya bisa bekerja di tempat kita, bisa bermanfaat untuk banyak orang, seperti itu. Sekali, ya. Ini ngomong-ngomong karyawannya, ini ada berapa Bang totalnya? Kalau untuk karyawan ya lumayan lah. Lumayan. Ya kan ada yang shift-shiftan juga, ada yang menetap juga gitu, ada yang outsourcing juga, seperti itu. Terus karyawannya mayoritas dari tempatnya sampean, dari wilayah sini juga? Kebanyakan orang-orang dekat, maksudnya satu kecamatan aja, satu daerah aja. Kalau untuk perantauan nggak ada, satu daerah aja. Saya emang niatnya seperti itu, membantu orang-orang terdekat kita supaya bisa mendapatkan penghasilan, nggak harus pergi ke luar daerah manapun, seperti itu. Terus bagi tips dong, bagi tips agar toko bangunan ya ini selalu ramai, itu tipsnya gitu. gimana? Jadi gini Mas, setiap orang yang berusaha atau berwirausaha atau berbisnis menginginkan usaha atau toko mereka menjadi lebih ramai, lebih banyak pengunjung, dan banyak pula cara-caranya untuk mendapatkan trik supaya pengunjung atau customer datang ke toko kita. Salah satunya kita membuatkan banyak promosi, atau kita bisa menyebar luaskan kalau kita seperti brosur supaya toko kita dikenal banyak orang dan mau kunjung ke toko kita. Terus kalau salah satu cara pun saya juga, saya
nerapkan kepada karyawan saya, biasanya yang penting kalian ramah dulu. Pelayanan berarti? Pelayanan. Yang paling utama pelayanan. Kita mengutamakan pelayanan supaya customer tersebut nyaman, terlayani pada waktu mau belanja ke toko kita tersebut. Terus ada yang lain tipsnya? Masalah harga? Untuk masalah harga juga. Nah, yang penting pelayanan, penataan juga supaya toko kalian kelihatan besar, kelihatan komplit. Terus harga juga jangan terlalu mahal, kalau bisa ya diadakan promo seperti itu, Mas. Jadi promo-promo itu diadakan. Jadi ini beli 1 sama beli 3 itu beda harganya, seperti itulah. Itu promonya kalau di tempat sampean tuh seperti itu ya wujudnya? Iya, seperti itu, Mas. Ini menarik sekali untuk membahas penataan, Bung. Ya. Jadi kan tipsnya agar toko selalu ramai, itu kan salah satunya kan penataan. Iya. Penataan di bagian barang. Ya. Nah, ini menurut Bung Heri, penataan yang efektif dan yang membuat minat customer itu yang seperti apa? Oke, jadi gini, Mas. Untuk penataan itu juga sangat penting untuk gimana caranya toko kita terlihat menjadi lebih komplit ya. Seperti itu kan. Iya. Jadi nggak blong-blongan, maksudnya gitu. Nah, jadi gini. Biasanya kalau toko itu mempunyai etalase ya, etalase kaca itu ya, etalase kaca lah, seperti itulah kita di dalamnya etalase itu kita kasihkan barang-barang yang sekiranya terlihat dari luar atau bisa dimasukkan, jadi kuantiti bentuknya kecil-kecil. Kalau yang sekiranya berat besar itu kita taruh belakang aja. Gitu. Dan di atasnya etalase itu kita taruh mana barang-barang yang sekiranya di pemikiran customer itu tidak ada, tapi kalau pas lihat ternyata ada. Itu kok pengen beli gitu loh. Itu seperti itu. Nah, maka dari itu sebenarnya niatnya dari rumah nggak beli, tapi kalau habis lihat barang tersebut di atas etalase itu, oh kok bagus ya, kok penting ya. Nah gitu, seperti contohnya kayak kain atau kanebo mobil lah ya. Nah itu kan sebenarnya dari rumah nggak ada. Terus nggak ada pemikiran beli, pengen belinya paku gitu. Pas habis itu, oh ini musim hujan nih, nah, sepeda motor atau mobilnya kotor, wah gila pakai ini, ambillah kanebo tersebut. Jadi hal-hal yang sepele yang sekiranya dari rumah itu tidak ingin beli, itu bisa dibeli kalian melihat langsung seperti itu. Oh, ini tips yang sangat menarik teman-teman. Ini menarik sekali teman-teman. Unik dari toko-toko bangunan yang pernah saya lihat. Tokonya Mas Heri ini bedanya seperti ini ya. Tata letak denahnya pun juga unik. Jadi di depan ini ada tokonya itu ada di depan. Di depan, kemudian di tengah ini ada ruang tamu, dan di belakang ini ada gudang. Jadi Mas Heri ini bukan hanya fokus pada toko bangunan, tapi dia adalah distributor utama pakan ternak, pakan sapi. Ya, ini adalah distributor utama dan yang memegang DO pabrik salah satunya Mas Heri ini. Ini suka dukanya apa, Bung? Kendalanya apa selama membuka toko bangunan ini? Masalah apa yang sering sampean hadapi? Untuk selama ini ya, Mas. Ya. Untuk selama ini saya buka toko bangunan itu untuk suka dukanya luar biasa sekali. Tapi saya banyak sukanya, Mas. Emang saya ini gini. Ini saya menggeluti usaha ini karena suka dulu. Saya mencintai ini, mencintai usaha ini, mencintai pekerjaan ini. Maka dari itu, untuk dukanya ya paling kalau apa ya? Kalau mungkin turunnya harga tersebut, turunnya harga pas kita nggak tahu malah. Atau kenaikannya harga kita nggak tahu, kita masih jual murah, ternyata harganya kalau dikulakan atau
belikan udah nggak bisa seperti itu. Itu kendala toko bangunan tuh di situ ya? Seperti itu. Jadi kita harus update harga, update harga seperti itu. Jadi kalau untuk sukanya ya karena saya seneng sekali. Jadi seneng sekali mencintai pekerjaan ini. Jadi untuk teman-teman pun juga harus sayang dan cinta dulu dengan pekerjaannya yang mau dilakukan. Kalau nggak ada rasa seperti itu ya pasti menurut saya banyak dugaannya dibanding sukanya. Bung Heri gini, Ya. ini apakah ada aktivitas lain atau mata pencaharian lain selain toko bangunan ini? Jadi saya itu baru belajar ya Mas ini Mas, belajar. Belajar sudah seperti ini, udah master ini. Jadi ini saya masih belajar ya, maka dari itu saya namanya orang belajar kan pengen cari tahu, bertambah-tambah nih. Jadi selain toko bangunan ini, saya juga belajar di bisnis pakan ternak, terus bisnis perbankan juga ada, bisnis di salah satu pom bensin Pertamina, ikut di bidang nitrogennya itu juga ada. Tapi ya masih apa ya Mas, merangkak lah, masih. Tapi masih belajar ya? Ya belajar, tahapnya belajar. Ya doakan aja semoga barokah, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Iya, Seperti itu Mas. Kemudian Bung, pesan-pesan untuk kaula muda Ya. yang ingin mengawali kiprahnya di Ya. dunia usaha, ada nggak pesan-pesan untuk kaula muda? Ya untuk pesan-pesan untuk teman-teman yang berjiwa muda atau senasib seperjuangan kita, ya untuk pertama kali pertama kali cintailah pekerjaanmu dulu. Sejelek apapun atau sekeras apapun pekerjaannya, kalau kalian mencintai, lakukanlah seperti itu. Maka dari itu paling utama itu mencintai pekerjaannya dulu. Jadi mau jadi guru, jadi global ya Mas, jadi Universal. ya tidak cuma di bagian perbisnisan aja. Jadi mau jadi guru atau jadi dokter atau jadi pilot dan lain sebagainya, yang penting kalian cintai dulu, seneng, bahagia, nyaman dengan pekerjaanmu dulu. Jadi kalau kalian sudah nyaman, seneng, lah itulah ketemulah jadi diri kalian untuk menggeluti pekerjaan tersebut. Dan kembali lagi ke usaha saya, kalau di bidang bisnis, marilah kita menciptakan lapangan pekerjaan guna untuk membantu negara kita mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia ini. Lah, salah satu PR untuk kita, untuk kaula muda, yakni mari kita mencari atau membuat pekerjaan supaya orang yang mencari kerjaan bisa gampang di negara kita, nggak harus ke luar daerah atau ke luar negeri, seperti itu. Mantap sekali teman-teman. Jadi memang jiwa pengusaha itu seperti itu, harus menciptakan lapangan pekerjaan untuk para masyarakat yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Iya, seperti itu. Menarik sekali teman-teman perbincangan kita di siang hari ini, tapi ternyata sudah sampai di ujung perbincangan. Ini terima kasih sekali Bung Heri yang telah memberikan saya waktu untuk belajar, ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang usahanya sampean. Siap. Ini ngomong-ngomong teman-teman, Bung Heri ini juga ada akun YouTube nanti yang mungkin belum jelas tentang perincian ataupun usaha bangunan. Ini di akun YouTube Mas Heri ini lengkap, mengulas lengkap tentang bisnis toko bangunan. Nanti bisa di subscribe, like, dan share. Namanya apa, Bung? Heri Prastowo Channel. Heri Prastowo Channel. Dan nanti kalau teman-teman ingin japri atau mungkin WA atau tanya-tanya, nanti nomornya nomor Mas Heri ada di bawahnya. Yap. Ya, cukup sekian Mas Heri. Oke. Terima kasih sekali atas waktunya. Oke. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Oke. Oke teman-teman, kalau ada teman-teman yang ingin mereview
atau menginginkan review usaha siapa, nanti bisa komen di bawah. Misalnya usaha itu bang, tolong di review bang, nanti bisa komen di bawah. Itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.